Sehat sehingga kita bisa sampai pada Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah sudah sampai pada 10 terakhir bulan Ramadan. Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita juga sebagai umatnya yang insya Allah setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, perlu kami sampaikan petugas imam pada malam hari ini adalah Ustadz Fadli. Untuk Imam Fitir Saudara Muhammad Arka, Bilal Bapak Muzaki dan Bapak Supiyati Nur. Untuk ceramah malam ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Sirajuddin Robani LC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Perlu juga kami sampaikan terkait keuangan. Sampai dengan malam kemarin saldo awal adalah 17.631.500 rupiah. Untuk tromol bapak-bapak dan ibu-ibu total mendapat 850.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 400.000 rupiah. Untuk operasional pesantren kilat sebesar 4.200.000 rupiah, sehingga saldo sampai dengan hari ini 14.421.500 rupiah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menginfakkan hartanya, dan kepada warga Titian Kencana yang sudah memberikan takjilnya hingga hari ini untuk berbuka puasa. Perlu juga kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang akan melakukan zakat fitrah maupun mal sudah dibuka insya Allah setiap harinya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Silakan kepada jamaah yang akan melaksanakan zakat. Demikian kami sampaikan kepada Ustadz Tafadhol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-23. Mudah-mudahan malam ini terjadi Lailatul Qadar, supaya amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan kultum ini saya ingin menyampaikan tema tujuan infak dan manfaat bagi pelakunya. Ikhwan fillah, kalau kita berinfak atau bersedekah, apapun yang kita infakkan, kecil ataupun besar, kita harus ikhlas karena Allah. Karena amal apapun tanpa ada niat yang ikhlas itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wabtughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya dan hanya mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya. Adapun manfaat infak atau manfaat sedekah ini sangat banyak sekali. Manfaat infak di dunia, manfaat infak nanti di alam kubur, sampai manfaat infak nanti pada hari kiamat. Karena ini adalah waktu ya terbatas, saya hanya ingin menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, iwan fillah, kalau kita sekarang rajin berinfak atau bersedekah, harta kita tidak akan berkurang, bahkan harta kita akan bertambah. Kenapa bertambah? Karena apa yang telah kita infakkan, apa yang telah kita sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggantian yang jauh lebih besar. Pertama, lihat dalam surat Saba ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairu razikin." Barang apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia sebaik-baik pemberi rizki atau pemberi rizki yang terbaik. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini hadisnya hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfik ya ibna Adam, unfik alaik." Infaklah kalian wahai anak Adam, niscaya aku akan infak kepadamu. Artinya apa? Ya, kalau kita sudah berinfak di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Apalagi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah hamba-hamba berada di suatu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berdoa, "Allahumma ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Wa yaqulul akhar, sementara malaikat yang satunya berdoa, "Allahumma ti mumsikan talafa." Ya Allah, hancurkan, binasakan orang yang menahan hartanya, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya. Yang kedua, ikhwan fillah, infak ini atau sedekah ini bisa jadi obat terhadap penyakit kita. Kalau kita punya penyakit tidak kunjung sembuh, coba perbanyak sedekah. Di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, dan hadis ini dinyatakan hasan di dalam kitab Sahih Al-Jami, juga dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bahwa Nabi SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sedekah." Obati sakit kalian dengan sedekah. Yang ketiga, ikhwan fillah, bahwa sedekah ini atau infak ini bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Karena ya, salah satu keyakinan kita sebagai ahlus sunnah, kita harus meyakini adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur. Nah, salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah sedekah, adalah infak, hadirin. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sodaqota la tudfi'u an ahliha harral qabri. Sesungguhnya sodakoh bisa yang memadamkan panasnya siksa kubur. Ulang lagi, sesungguhnya sodakoh bisa memadamkan ya panasnya siksa kubur. Ini bagi orang yang melakukannya. Kemudian sodakoh juga iwan filah atau infak, nanti di padang mahsyar itu sodakoh bakal menjadi naungan kita, karena perjalanan hidup kita ini masih panjang. Nanti kita semua bakal dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar, hufatan uratan gurlan, tidak ada yang beralas kaki, tidak ada yang berpakaian, semuanya kembali tidak dihitan. Sedangkan hadirin, nanti di padang mahsyar ketinggian matahari hanya 1 mil. Manusia berkeringat beda-beda sesuai dengan amalnya. Ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang keringatnya sampai pundaknya. Bahkan tidak sedikit manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi orang yang di dunianya gemar bersodakoh, rajin bersodakoh, rajin infak, tidak akan merasakan teriknya matahari nanti di padang mahsyar. Kenapa? Karena bakal dinaungi dengan sodakohnya. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, Dillul mu'min yaumal qiyamah sodakotuhu. Naungan seorang mukmin nanti pada hari kiamat adalah sodakohnya. Masih dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Kulum ri'in fidilli sodakotihi hatta yuksola bainahum. Setiap manusia berada dalam naungan sodakohnya sampai diputuskan persoalan-persoalan di antara manusia. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 7 golongan manusia yang tidak akan merasakan teriknya matahari, karena bakal dinaungi dalam naungan arasnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam hadis Muslim disebutkan bagiannya, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara orang yang tidak akan merasakan teriknya matahari siapa? Orang yang bersedekah, yang merahasiakan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Ini hewan fillah. Ini adalah manfaat. Kemudian yang terakhir adalah apa? Sedekah bisa membentengi diri kita dari siksa neraka. Ini yang paling penting, ikhwan fillah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Jagalah dirimu dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun hanya sekedar menginfakkan separuh butir korma. Jika separuh butir korma pun tidak ada, maka pabi kalimatin thayyibah, maka sedekah selamatkan diri Anda dengan kata-kata yang baik. Jadi ikhwan fillah, tutur kata kita yang baik, ya yang sopan, ini juga termasuk adalah amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqu fa inna sadaqah. Ya, bersedekahlah kalian. Kenapa?
fa inna tasaddaqa ya fikakukum min nanar. Bersedekahlah kalian, karena sedekah itu bisa membebaskan kalian dari api neraka. Inilah iwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kita ya dengan sering bersedekah ataupun kita sering berinfak, jangan takut jatuh miskin. Tidak ada kamusnya orang yang rajin infak, orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Justru orang yang sering berinfak atau sedekah adalah hartanya justru akan semakin bertambah karena diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya simpulkan dari kultum ini, iwan fillah. Jadi pertama, kalau kita infak, kalau kita sedekah, niatan ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Jangan ingin dibilang seorang dermawan. Kemudian di antara manfaat infak atau sedekah adalah satu, bisa menambah rezeki kita. Yang kedua, bisa menjadi obat untuk penyakit yang kita rasakan, yang kita alami. Yang ketiga, bahwa sedekah ibadillah bisa menghalangi dari kematian yang buruk. Ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa inna sadaqah la tutfi'u ghadbar rabb wa tadba'u maitatasu. Sedekah ini iwan fillah bisa meredam murka Allah, juga bisa menghalangi ya kematian yang buruk. Insyaallah Pak, kalau kita rajin sedekah, kita tidak akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, tapi insya Allah bakal meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian setelah di alam kubur nanti, insya Allah sedekah bakal menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ketika nanti kita sudah ada di alam di padang mahsyar, insya Allah sedekah kitalah yang bakal menaungi kita. Dan insya Allah sedekah yang kita keluarkanlah akan membentengi diri kita dari api neraka. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.